Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Badir Hagar, PhD, Spesialis Anak Konsultan, selaku Direktur IMERI FKUI. Yang terhormat Bapak Persandia Astagri Yusuf, Sarjana Sains, Master of Teknik, Doktor of Filosofi, selaku Ketua Big Data Center IMERI. Dan peserta roadshow yang saya banggakan, selamat datang di roadshow di Big Data Center IMERI 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Roadshow Big Data Center. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai layanan dan proyek inovatif dari Big Data Center IMERI kepada sivitas akademis dan mitra kolaborasi serta eh, dokter-dokter dan peneliti. Baik, Bapak Ibu hadirin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Indah Rahmasari. Pada kesempatan yang luar biasa ini akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan acara dari Ketua Big Data Center dan Direktur IMERI FKUI. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan materi dan demo dari tools layanan platform Big Data Center. Setelah itu diskusi, tanya jawab, dan penutup. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Big Data Center IMERI, Master of Teknik, Doktor of Filosofi. Kepada Bapak Sandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah. Suara saya terdengar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Hegar, Direktur IMERI. Terima kasih Prof. sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini di acara Roadshow Big Data Center IMERI. Dan juga yang saya hormati peserta Roadshow yang sudah mendaftar. Terima kasih sudah bergabung. Jadi acara roadshow dan sosialisasi dari Big Data Center IMERI sudah dilakukan secara rutin setiap tahun dalam waktu beberapa kali. Tujuan kami adalah supaya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya fasilitas Big Data Center IMERI yang bisa digunakan untuk penelitian, memfasilitasi penelitian Big Data kesehatan dan kolaborasi Big Data kesehatan, baik peneliti di bidang kesehatan, bidang teknik, bidang computer science, dan lain-lain, untuk menghasilkan penelitian AI in medicine yang berkualitas. Dan tujuannya tidak hanya menjadi suatu penelitian yang dipublikasikan secara ilmiah, tapi juga bisa menjadi suatu produk yang bisa membantu eh, kesehatan di Indonesia ya, efisiensi dan lain-lain dan lebih presisi. Eh, Demikian sedikit sambutan dari saya terkait peserta ini yang mendaftar sudah sampai 76 orang Prof. Hegar. Semoga nanti bisa bertambah terus. Sekarang sudah 30. Ya, nanti ini tapi kita rekam supaya rekaman ini bisa menjadi aset BDC untuk sosialisasi selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan. Selamat mengikuti roadshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan acara dari Direktur IMERI FKUI, Profesor Dr. Badrul Hegar PhD, Spesialis Anak Konsultan. Kepada Prof. Hegar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Sandi dan tentunya dengan seluruh tim dari Big Data Center IMERI FKUI, para peserta acara Roadshow Big Data Center IMERI FKUI 2025. Terima kasih telah hadir pada acara pagi hari ini. Saya rasa kita semua saat ini paham bersama bahwa Big Data dan Artificial Intelligence adalah dua hal yang menjadi perhatian besar saat ini dari semua bidang ilmu, termasuk di bidang penelitian. Sebagai kemajuan teknologi, Big Data dan AI menjadi dua hal yang saling terkait erat, yang dapat digunakan bersamaan untuk mengangkat nilai dari sebuah penelitian. Keduanya bekerja mulai dari mengumpulkan data, menganalisis,
pemodelan prediktif, bahkan juga membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Penggabungan keduanya yang dilakukan dengan tepat dapat memberikan sebuah manfaat. Tadi seperti tidak saja hanya meningkatkan pengambilan keputusan, tapi saya rasa juga meningkatkan pengalaman dari seorang peneliti, efisiensi optimalisasi, serta juga keunggulan dari sebuah kompetisi. Tentunya dalam menerapkan suatu big data dan AI, kita tidak terlepas dari sebuah tantangan, seperti kualitas, keamanan data, akuisi, bakat, dan juga infrastruktur itu sendiri. Untuk itulah IMERI sebagai pusat riset perlu memfasilitasi hal-hal tersebut dengan mengembangkan yang kita kenal sebagai Big Data Center IMERI FKUI untuk membantu para peneliti dan juga para pemilik data agar kita dapat memahami apa yang disediakan dan bagaimana BDC IMERI itu bekerja dalam memfasilitasi peneliti, maka kami lakukanlah acara roadshow pada pagi hari ini dan juga mungkin pada waktu-waktu yang akan datang. Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kita, sehingga bermanfaat pula untuk kita semua, baik kita sebagai individu maupun kita menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Jadi baiklah, kami atas nama IMERI FKUI mengajak semua para peneliti, saintis bergabung dengan Big Data Center IMERI FKUI. Mari kita melihat, mari kita mengenal, dan mari kita bekerja bersama-sama melalui data-data kita yang ada. Terima kasih, saya buka acara ini secara resmi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Hegar yang telah memberikan sambutan serta telah membuka acara hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk sesi pertama, yaitu presentasi mengenai layanan, proyek, dan kerjasama Big Data Center IMERI yang akan disampaikan oleh Bapak Persandi Astagiri Yusuf, di mana materi ini akan memberikan gambaran lengkap tentang peran strategis Big Data Center dalam mendukung riset dan inovasi berbasis data. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan Bapak Sandi untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah. Tolong dibantu di slide share. Terima kasih banyak Prof. Hegar atas sambutan dan pembukaan acaranya. Semoga ini bisa menjadi kolaborasi. Big Data Center IMERI bisa menjadi platform kolaborasi untuk banyak pihak ya Prof. Baik dari mahasiswa, dosen, peneliti, bahkan industri. Karena tadi saya sampaikan jangan sampai hanya menjadi publikasi ilmiah, tapi kita berharap ini menjadi suatu produk. Nah, produk itu harus berkolaborasi erat juga dengan industri. Jadi di sini kita bisa melakukan kolaborasi bersama. Saya izin untuk menyampaikan apa itu Big Data Center IMERI dan apa saja layanan-layanannya. Ini slide yang sangat cakep ini sudah disiapkan oleh tim Big Data Center IMERI ya. Makasih banyak tim. Unlocking the Power of Health, Big Data, and AI. Next. Ya, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, sedikit perkenalan terkait AI in medicine, tantangan di etik terkait AI medicine, nomor 3 manfaat AI dan big data, dan kemudian yang berikutnya apa itu Big Data Center IMERI, lalu bagaimana perkembangan ke depan dan peluangnya, dan terakhir adalah proyek-proyek AI yang sudah berjalan di BDC IMERI. Next. Ya, apa itu AI in medicine? Kalau kita dengar berkali-kali sudah menjadi sangat trending gitu ya, AI trending, AI in medicine lebih trending lagi gitu. Jadi AI yang sudah menjadi keseharian kita itu membuat suatu model dari data input yang tadi Prof. Hegar sempat sampaikan di awal, data latih dari big data itu yang akan digunakan untuk membangun model AI, itu membuat model AI bisa melakukan otomatisasi untuk klasifikasi maupun prediksi. Itu yang bisa membantu kalau di kesehatan bisa untuk melakukan kategorisasi sehat sakit, stadium, atau bahkan prediksi ke depan apakah dia sembuh, meninggal, berapa lama dirawat, dan lain-lain ya. Jadi ini sangat membantu
dokter sebagai alat bantu, bukan untuk menggantikan dokter ya, alat bantu supaya dokter bekerja bisa lebih efektif lagi. Jadi selain efektif, tentunya akurasi juga bisa diangkat karena AI kadang bisa melihat suatu pola yang tidak terlihat oleh atau tidak terdeteksi oleh manusia ya. Kalau datanya begitu banyak, pola-polanya bisa secara otomatis didapatkan oleh model AI tersebut dan bisa untuk memprediksi untuk memprediksi data-data berikutnya. Oke. Dan ini sekali lagi harapannya adalah bagaimana transforming patient outcomes dan bisa jadi kita berharap penelitian AI itu bisa ujungnya diimplementasikan pada healthcare system di Indonesia. Next. Tadi Prof. Hegar juga sudah mention terkait big data. Big data ini adalah bensin dari AI. Tanpa big data yang berkualitas yang baik, tidak akan bisa menghasilkan model AI yang baik juga. Jadi big data dari namanya big itu berarti volumenya besar dan banyak ya, tapi tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait kualitas datanya, signifikansi secara statistik, lalu apakah bisa dipercaya datanya dan lain-lainnya. Semuanya bermuara ke menghasilkan model AI yang baik. Jangan sampai garbage in, garbage out. Jadi model AI yang dilatih dengan big data yang berkualitas yang baik itu dapat menghasilkan model yang akurat juga. Oke, lalu big data in medicine apa? Bisa macam-macam ya, tidak hanya data medis, sebenarnya juga bisa juga data-data yang istilahnya administratif ya, bisa data dari demografi pasiennya, lalu data keseharian atau behaviornya juga bisa, dan dipadu dengan data klinis, data radiologis, dan mungkin data-data yang lain itu harapannya bisa ke arah precision medicine. Jadi big data yang sangat banyak itu dibantu oleh AI mendapatkan pattern-pattern tertentu sehingga bisa menghasilkan uh, kesehatan berbasis presisi atau precision medicine yang sangat personalized ya. Mungkin treatment untuk saya akan berbeda dengan treatment untuk Mbak Indah atau yang lain ya. Jadi precision medicine ini bisa dengan melibatkan data-data genomik juga. Oke, next. Ya, sekali lagi importance atau keharusan big data yang baik untuk menghasilkan model AI ini dimulai dari data collection. Tanpa koleksi data yang terencana dengan baik, maka data yang terkumpul juga bisa bisa jadi nggak bagus gitu ya. Paling sering kendalanya adalah misalnya missing data, datanya bolong-bolong, data tidak lengkap, data yang tidak seragam gitu. Jadi mungkin satu satuannya ini agak apa agak eh, drastis, tapi misalnya 1 Fahrenheit 1 Celsius gitu ya. Nah itu kemudian temperatur itu tidak bisa dipercaya karena menggunakan satuan yang berbeda. Ini salah satu contoh. Tapi ada banyak lagi hal yang lain, sintaksnya tidak terstandar atau yang lain ya. Jadi data collection ini sangat penting direncanakan dengan baik. Raw data ini adalah bensin utama dari big data analysis. Nah, kemudian data yang sudah terkumpul perlu diproses. Di proses ini ada banyak sekali poin-poin yang penting sebelum dianalisis. Yang di poin ketiga, data processing ini sangat penting dilakukan ya. Di sana ada data cleaning, kemudian eh, mungkin perlu ada yang di-adjust dan lain-lain. Kalau misalnya data gambar gitu ya, ada yang perlu diseragamkan, mungkin fungsinya atau apapun yang secara teknis perlu dilakukan sebelum masuk ke poin ketiga, yaitu data analytics. Data analytics ini nanti yang melibatkan AI tadi ya untuk membantu melihat pola-pola atau pattern yang bisa jadi manusia tidak bisa secara manual gitu mendapatkan pola-pola tersebut.
Bisa juga AI ini membantu untuk mengenali suatu pola yang bisa dideteksi oleh dokter yang sudah punya pengalaman puluhan tahun, let's say ya, melihat menganalisis data radiologi atau mungkin uh, data patofisiologi atau yang lain ya. Ya mungkin orang-orang tertentu yang sudah punya pengalaman puluhan tahun yang bisa langsung melihat ini ada yang normal, ini ada yang tidak normal, yang satu lagi normal misalnya. Yang AI bisa membantu itu. Tapi di beyond that atau lebih dari itu, AI juga bisa membantu kalau datanya sudah terlalu kompleks, terlalu banyak, dia bisa membantu untuk menemukan pola-pola yang mungkin manusia belum bisa melihat ya. Jadi misalnya data-data dari mungkin ya data suara atau data gabungan, data klinis tambah data genomik mungkin ya ditambah data demografinya itu bisa dilihat pola-pola yang kemudian nanti disimpulkan. Oke. Next. Ya, aplikasinya apa di kesehatan? Tadi ya saya sudah sempat sampaikan bisa untuk mendiagnostik. Tapi diagnostik ini alat bantu ya, tidak bisa dilepas sendirian. Dokter tetap yang melakukan keputusan, tapi AI sebagai alat bantu, misalnya ada ribuan foto radiologi yang perlu dicek oleh dokter, nah dibantu dengan AI, bisa dibantu screening dulu sehingga dokter tidak lelah ya bisa fokus ke foto-foto yang memang perlu dilihat lebih lanjut. Tapi uh, keputusan atau diagnostiknya tetap di tangan dokter. Predictive analytics tadi kita sempat bahas di awal, dia bisa untuk melakukan prediksi di masa mendatang. Apakah dia akan, mohon maaf, misalnya ada kemungkinan meninggal atau dia bisa sembuh dan lain-lain. Kalau kemungkinan meninggal, maka bisa ditriase gitu ya. Oh, pasien dengan kondisi klinis seperti ini, peluang meninggalnya besar, maka harus segera masuk ke ICU misalnya atau perawatan yang sangat intensif sehingga bisa dicegah gitu. Jadi predictive analytics ini bisa memprediksi dan bisa apa ya melakukan pencegahan sebelum kejadian gawat darurat ya. Oke, next. Ya, apa yang sudah ada di market ada banyak sekali. Ini kita berseliweran ya di berita dan lain-lain. Ada Google DeepMind, Arthresis, Caption Health, Narrative, Skin Vision, Zebra, ada yang untuk mendeteksi DR dari foto fundus, ada yang untuk mendeteksi skin cancer, untuk radiologi, untuk image acquisition, skin cancer, onkologi, dan lain-lain ya. Ini sudah banyak sekali yang tersedia di pasar. Next. Untuk predictive analytics juga ada beberapa, misalnya Epic, Cognitive Computing Platform, ada Cerner, Health Catalyst, maupun Tempus ya. Bisa melakukan prediksi dari data yang ada. Yang satu yang menarik adalah genomik ini ya. Jadi bisa melakukan prediksi dengan data genomik yang kita punya. Misal kita punya peluang mengidap kanker gitu ya. Sehingga kita bisa mengubah gaya hidup yang lebih sehat misalnya atau misalnya seperti Angelina Jolie diprediksi kanker payudara dia sudah melakukan antisipasi atau langkah awal mengangkat payudaranya sebelum terjadi kanker payudara misalnya. Jadi prediktif seperti ini juga sangat terbantu dengan adanya AI. Baik, next. Ya, ini yang paling penting ketika berbicara terkait big data, datanya ada banyak dan datanya data pasien, data manusia gitu ya. Jadi ethical consideration ini sangat-sangat urgent atau sangat krusial untuk kita perhatikan. Data privacy dan security, di mana datanya kalau sudah digunakan untuk melatih model AI, lalu datanya ada di mana gitu ya. Misalnya datanya apakah berpindah ke luar negeri atau mungkin tidak memenuhi kaidah-kaidah regulasi atau yang lain. Ini sangat penting
seorang peneliti harus aware terkait data privacy and security. Dan yang berikutnya terkait bias and fairness in AI algorithm. Tadi kita bahas bahwa big data adalah bensinnya AI, tapi big data yang seperti apa? Jadi big data yang paling baik adalah big data yang heterogen, yang seluruh jenis data ikut masuk. Contoh misalnya di Indonesia, kita punya berbagai macam suku dan ras. Kalau kita membangun AI untuk Indonesia, maka harus dilatih dengan keberagaman atau heterogenitas dari suku dan ras tersebut untuk bisa diklaim ini AI untuk orang Indonesia, gitu ya. Jangan sampai ternyata AI-nya hanya dilatih oleh data dari orang Jawa, tapi nanti diimplementasikan dari Sabang sampai Merauke. Itu peluang untuk akurasinya, sensitivitas, spesifisitas akan turun itu sangat besar karena datanya sangat misalnya datanya homogen ya, tidak heterogen. Akibatnya apa? Akibatnya akan menjadi bias atau terjadi ketidaksesuaian dengan penelitian awal. Dia klaim mungkin akurasinya 90%, tapi ternyata ketika diimplementasikan pada data yang tidak masuk dalam data latih, suku dan rasnya, maka bisa jadi akan drop. Nah, ini yang sangat penting. Tadi 2 slide di belakang ada terkait produk-produk AI, baik untuk diagnostik maupun prediktif, yang kita lihat tadi namanya nama asing semua ya. Ya, jadi itu data-data yang dilatih oleh dengan data-data asing, entah dari Eropa, dari Cina, dari Amerika. Nah, apakah bisa diimplementasikan di Indonesia? Bisa, tentunya bisa. Tapi kita harus siap-siap terjadi bias ya. Biasnya kenapa? Karena dilatih dengan data latih orang luar negeri, bukan data orang Indonesia. Nah, makanya di sini Big Data Center IMERI sebenarnya mendorong supaya bisa terjadi penelitian dan inovasi yang menghasilkan AI yang dibangun dengan data-data pasien atau subjek orang Indonesia gitu ya, sehingga bisa diimplementasikan kembali di Indonesia. Itu yang kami dorong, memfasilitasi Big Data Center IMERI. Kalau kita lihat tadi 2 slide ke belakang adalah yang sudah keren-keren dari luar negeri. Nah, kita coba memfasilitasi untuk kita membuat riset dan inovasi dari Indonesia untuk Indonesia. Ya, next. Nah, baik. Jadi apa saja yang aim kita bisa untuk meningkatkan akurasi diagnostik, untuk personalized treatment yang tadi untuk lebih ke arah personalized medicine, ya. Kemudian untuk efisiensi dari operasional dengan adanya big data analysis yang tidak hanya data klinis ya, data administratif itu juga bisa membuat operasional dari suatu pelayanan kesehatan atau fasilitas rumah sakit dan lain-lainnya itu bisa lebih efisien. Next. Ya, masuk ke terkait yang Big Data Center IMERI sendiri ya. Jadi dengan latar belakang banyaknya penelitian AI, tapi masih scattered, belum ada fasilitasnya gitu ya. Jadi kami di IMERI, tadi Prof. Hegar sudah menyampaikan, kami menginisiasi Big Data Center IMERI sejak 3 tahun yang lalu untuk menjadi platform untuk kolaborasi para peneliti yang memiliki data, para peneliti yang menganalisis data, bahkan industri sekaligus ya, untuk membuat suatu penelitian dan inovasi yang baik, yang dirancang dari awal dengan metode yang baik, dianalisis dengan metode yang baik juga, dan ujungnya ketika menjadi produk, harapannya bisa diimplementasi ke tatanan klinis. Gitu. Jadi Big Data Center IMERI dengan apa namanya fitur-fitur single sign-on, cloud storage, data catalog, labeling, analytics, sampai ke consultation, itu bisa memfasilitasi kolaborasi yang tadi. Nah, Big Data Center IMERI berbeda dengan mungkin Big Data Center yang lain ya, karena IMERI adalah Institut Edukasi dan Riset, maka data di BDC IMERI itu berorientasi pada riset.
Jadi data riset yang memang sudah ada research question-nya atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian gitu ya, supaya lebih terfokus untuk menghasilkan suatu riset dan inovasi untuk tadi membantu di bidang layanan kesehatan. Next. Ya, saya maaf tadi lupa menyampaikan, kita juga disupport sangat luar biasa oleh Solusi 247 ya. Jadi platform Big Data Center IMERI yang bisa diakses adalah ini kolaborasi antara IMERI dengan Solusi 247 yang menghasilkan platform untuk kolaborasi tadi. Kami sangat aware bersama mitra kami Solusi 247 terkait data security, data protection, serta data governance. Memang ini semuanya berbasis cloud, tapi terkait sertifikasinya, keamanan data, security itu kami mencari mitra yaitu Solusi 247 yang memang sudah punya pengalaman yang baik ya. Jadi harapannya peneliti tidak perlu khawatir walaupun disimpan di cloud, baik regulasi yaitu harus ada di Indonesia segala macam itu sudah kami penuhi, sertifikasi untuk keamanan data dan lainnya juga sudah dipenuhi. Baik, next. Ya, ini yang tadi terkait regulasi-regulasi, sistem informasi kesehatan, rahasia kedokteran, perlindungan data pribadi, serta informasi transaksi elektronik sudah berusaha dipenuhi oleh BDC IMERI. Next. Ya, ini lanjut ya, rekam medis yang memang sudah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022. Bisa dimanfaatkan BDC IMERI untuk comply terhadap peraturan tersebut. Next. Ya, BDC IMERI bisa untuk apa saja? Ini kami sampaikan 4 highlight-nya. Pertama, untuk membantu di publikasi ilmiah. Jadi, ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, pasti ada data. Nah, datanya ini kalau jurnal yang sekarang biasanya menanyakan mana repositori datanya gitu ya. Nah, biasanya mereka menawarkan repositori data di server mereka di luar negeri. Nah, itu yang akan menyalahi aturannya dari Kementerian Kesehatan karena data-data kesehatan harus diletakkan di Indonesia supaya kita punya kedaulatan data. Nah, BDC IMERI bisa memfasilitasi hal tersebut jika Bapak Ibu punya data dan perlu disampaikan di jurnal, bisa dibantu melalui BDC IMERI, di-upload, dan nanti DOI atau linknya bisa disampaikan ke jurnal yang bersangkutan gitu ya. Jadi tidak perlu datanya berpindah ke negara lain. Berikutnya adalah consultation atau konsultasi. Bapak Ibu ketika ada suatu penelitian atau mungkin studi S1, S2 maupun S3 spesialisasi terkait big data kesehatan dapat melakukan konsultasi dengan para peneliti di BDC IMERI ya untuk pendampingan penelitian. AI Project Package, kami bisa membantu ketika sudah konsultasi, sudah tahu kira-kira apa yang perlu dilakukan, tapi belum tahu siapa yang akan membantu menganalisis data. Nah, ya, BDC IMERI juga bisa memberikan layanan untuk eh, pendampingan analisis data sampai selesai. Jika ada yang butuh mendapatkan informasi pengetahuan yang lebih detail, lebih lanjut, nah kami juga menyediakan kelas machine learning AI ya. Jadi eh, mendapatkan pengetahuan yang basic ketika studi mungkin perlu nanti ketika eh, sidang dan lain-lain harus mengerti secara konsep. Nah, ini ada kelasnya khusus supaya eh, peneliti-peneliti di bidang kesehatan juga dapat mendapatkan pemahaman yang cukup terkait konsep AI. Next. Ya, jadi ini adalah platform BDC IMERI. Eh, Kita bisa melakukan penyimpanan data dan katalog data. Kenapa katalog? Karena kemudian data kita bisa dikolaborasikan kepada kolaborator, misalnya dari peneliti di bidang engineering, computer science, natural science gitu ya, yang bisa membantu untuk menganalisis data. Jadi platform ini bisa mempertemukan peneliti
di lintas keilmuan. Dan kami berbasis FAIR data, ya, jadi mudah ditemukan, mudah diakses, dia interoperable, bisa apa namanya, bisa untuk kasus yang berbeda, dan kemudian bisa kemudian di reuse, ya. Ketika suatu data sudah dikumpulkan, dapat 1000 data, harapannya usaha yang luar biasa itu tidak sia-sia. Jadi kalau misalnya ada penelitian lain yang mengumpulkan ribuan data yang lain, itu bisa dikolaborasikan datanya. Itu tujuan dari BDC IMERI, sehingga nanti penelitiannya bisa multi-center dan punya standar yang sama. Next. Ya, jadi yang tadi saya sebutkan, cloud storage untuk menyimpan data. Datanya bisa disimpan hanya private, tapi juga kami harapkan lebih untuk kolaborasi, ya. Jadi data katalog protected maupun public. Kemudian saat ini BDC IMERI sudah ada puluhan user aktif yang melibatkan 5 research cluster IMERI, ada 7 institusi atau rumah sakit, 15 universitas, 1.800 dataset, dan 150.000 lebih data. Next. Ya, untuk fitur data labeling, ketika kita mengajari AI, kita harus memberikan ground truth-nya, ya. Ketika misalnya suatu image dari chest X-ray atau data radiologi lain, ya, itu kita bisa mengajari AI, oh, data bagian ini yang abnormal, bagian ini yang normal, gitu, ya. Ini adalah labeling. Labeling itu bisa untuk data gambar, data suara, data video, dan data-data data lain-lain, ya, data tabel dan lain-lain. Jadi perlu dilakukan labeling untuk mengajari AI mana kebenarannya, ya, atau ground truth-nya, gitu. Nanti AI dengan data latih atau data training tersebut bisa digunakan untuk memprediksi data-data berikutnya. Next. Ya, untuk analisis yang lebih advance, Bapak Ibu yang punya latar belakang programming bisa melakukan data analisis sendiri atau dibantu oleh tim BDC IMERI, ya. Oke, ini bisa ada dengan hard coding, ya, bisa menulis coding sendiri. Next. Dan ini kita ada berapa notebook seperti Zeppelin, Jupyter, dan yang terbaru adalah rencananya kita akan segera rilis di tahun ini untuk codeless tools. Jadi tanpa coding bisa melakukan analisis. Next. Ya, yang kita sebut namanya Hagrid Analytics yang di provide ini kolaborasi dengan Solusi 247, ya. Nah, di sini Hagrid Analytics peneliti di bidang kesehatan, ya, tidak perlu repot-repot belajar programming karena fiturnya fitur drag and drop. Bisa di next. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kita punya data COVID misalnya, ya, lalu masuk ke dalam konversi atau data preprocessing, lalu masuk ke dalam analytics-nya, apakah menggunakan random forest atau yang lain, gitu, ya. Dan kemudian nanti ada classification, dan kemudian ada hasilnya, gimana, apakah prediksinya baik atau buruk, gitu, ya, akurasinya seberapa baik. Nah, ini bisa dilakukan tanpa coding satu baris pun, gitu, ya. Nah, tapi tetap dalam melakukan kolaborasi data, harapannya langkah awal melakukan codeless analisis ini bisa dilanjut untuk dikolaborasikan dengan peneliti di bidang engineering atau computer science, ya, supaya analisis datanya lebih detail lagi. Nah, mereka bisa melanjutkan yang sudah peneliti bidang kesehatan lakukan ini, lanjut ke analisis yang lebih detail menggunakan coding yang tadi Jupyter Notebook atau Zeppelin. Next. Ya, beberapa proyek yang sudah berjalan di BDC IMERI, saya izin bisa menyampaikan ini ada penelitian dari Prof. Irma
dengan 13 instansi ya, luar biasa untuk mendeteksi atau memprediksi jenis kulit orang Indonesia. Apakah oily dry, sensitive resistant, pigmented non-pigmented, wrinkle tight. Ya, kemudian bisa melakukan pengelompokan atau klasifikasi otomatis menggunakan random forest. Oke, next. Proyek berikutnya dari Prof. Betty. Ya, ini data dengue, data nasional, dan kita dapatkan data ini kerjasama dengan Kemkes tentunya untuk mendapatkan di sebelah kanan ya dengue case geospatial prediction analysis. Kita bisa melihat dari tahun ke tahun di daerah mana di Indonesia yang ada outbreak dengue misalnya. Ya. Jadi pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi terhadap kejadian dengue tersebut. Karena ini bisa diprediksi apakah menghasilkan bisa menjadi kematian atau sulit sembuh atau yang lain ya. Jadi bisa untuk prediction analysis. Next. Data berikutnya dari Dr. Peggy. Ini data dari Rehab Medik ya. Dengan 30 data variabel menggunakan logistic regression untuk memprediksi post intensive care syndrome atau PICS. Next. Ya, tadi ada banyak sekali institusi yang sudah bergabung berkolaborasi dengan BDSI Meri, baik di lingkungan UI, Academic Health System UI maupun di luar ya, di luar dari AHS UI. Harapannya Bapak Ibu sekalian, peneliti, mahasiswa, industri bisa bergabung juga dengan BDSI Meri untuk berkolaborasi. Next. Ya, BDSI Meri tidak akan bisa berjalan tanpa kontribusi Solusi 247. Namun kita juga berkolaborasi dengan beberapa partner lain, ICU, Idea Lab, Labda, SNDP, tentunya Kemkes, Kemdikti Saintek, dan juga para peneliti di lingkungan akademik. Next. Ya, tim BDSI Meri sangat multidisiplin. Saya saat ini dipercaya untuk menjadi ketua unit Big Data Center IMERI, namun kalau kita lihat timnya baik yang operasional maupun yang saintifik itu sangat beragam dari preklinik sampai klinik, spesialisasi juga macam-macam, dan harapannya kami semua bisa membantu untuk memfasilitasi penelitian dan kolaborasi di Big Data Center Kesehatan. Next. Terima kasih banyak Bapak Ibu, demikian yang saya dapat sampaikan. Kembali ke Mbak Indah ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi atas presentasi sangat lengkap ya Pak tentang informasi mengenai AI, Big Data, dan layanan di Big Data Center. Tadi sudah dijelaskan generalnya oleh Pak Sandi terkait layanan-layanan Big Data Center. Sekarang kita akan melihat demo dari tools atau layanan yang ada di platform BDC ini yang akan disampaikan oleh Bapak Alif Muhammad Hafiz, Sarjana Teknik. Kepada Bapak Alif kami persilahkan. Terima kasih Mbak Indah. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, izin perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Hafiz. Saya selaku Medical IT di tim BDC IMERI FKUI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demo dari platform BDC IMERI FKUI. Mungkin bisa dibantu dari tim operator untuk share screen videonya. Ya, jadi di sini kita mulai dengan login di platform BDC. Kemudian nanti kita akan masuk ke dashboard BDC IMERI dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengecekan dataset yang ada di BDC IMERI. Jadi di sini kita menyediakan juga data katalog. Jadi di sini bisa terlihat ada data setup yang sudah di-upload, misalnya di sini ada dari administrator, kemudian dari Mas Bayu, kemudian di sini ada juga dari Dr. Peggy, ada dari Mbak Bunga, Mas Maesa. Bapak Ibu sekalian ingin
mengupload data sendiri, bisa di sini klik New Dataset. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa ketik judulnya, misalnya data teks sosialisasi BDC. Terus di sini deskripsikan datanya, misalnya data teks untuk mendeteksi diabetes, seperti itu. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa drag and drop datanya, seperti misalnya di sini kita pilih data di folder ini, kemudian nanti datanya tinggal di drag and drop. Misalnya saya punya data Excel, langsung di drag ke sini. Nah, kemudian nanti setelah ada tulisan ini, Bapak Ibu sekalian bisa lanjutkan. Di sini ada tipe datanya, mau public, protected, atau private. Jadi, public itu benar-benar datanya terbuka untuk publik, bisa di-download secara lebih mudah seperti itu, tinggal klik saja, atau dibikin protected. Jadi protected ini data Bapak Ibu sekalian akan tertampil, namun nanti kalau mau mendownloadnya harus ada akses dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang private, ini datasetnya nanti akan benar-benar tidak tertampil dan juga hanya Bapak Ibu sekalian yang bisa melihat datanya. Jadi klik create dan tunggu filenya terupload. Jika sudah tampilannya berubah seperti ini, klik go to dataset. Kalian bisa menunggu lamannya sampai berubah menjadi seperti ini, dan di sini nanti bisa terlihat dataset kita, yaitu di sini file Excel. Nah, untuk melakukan analisis dari dataset yang sudah kita upload, di sini kita bisa juga di satu platform BDC ini dengan menggunakan mengklik New Notebook seperti ini. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa menulis, misalnya analisis AI data teks sosialisasi, seperti itu. Kemudian klik save, dan nanti tunggu notebooknya itu akan dibuat oleh platform BDC. Dan jika sudah notebooknya terbuat, nanti Bapak Ibu sekalian akan pindah ke laman baru, di mana nah seperti ini. Dia akan bisa kita klik di sini dan kita tunggu lagi. Lalu kita di sini bisa open notebook. Nanti ditunggu Bapak Ibu sekalian sampai muncul Zeppelin. Ketika Zeppelin ini sudah muncul, nah di sini Bapak Ibu sekalian bisa langsung membuat kodenya dengan menggunakan algoritma Python yang umum digunakan untuk machine learning atau AI. Kemudian selain itu, Bapak Ibu sekalian ada juga alternatif pembuatannya dengan menggunakan, misalnya di sini kita menyediakan yang namanya Hagrid Analytics. Jadi untuk Hagrid itu di sini Bapak Ibu sekalian lebih simpel. Kalau yang Zeppelin tadi yang saya tunjukkan, dia itu harus mengetik programnya secara sendiri, secara manual gitu. Sedangkan untuk yang Hagrid ini kita tinggal drag and drop saja. Misalnya di sini saya ingin membuat sebuah model menggunakan random forest. Nah, di sini saya butuh namanya data read, kemudian data type convert, dan juga modelnya itu sendiri, si random forest. Jadi di sini tinggal drag and drop saja, misalnya data read. Bapak Ibu sekalian perlu yang namanya data read untuk membaca dataset Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti di sini di data read itu setelah di drag and drop, Bapak Ibu sekalian bisa memilih kira-kira datanya itu udah asalnya dari mana, diuploadnya kemana. Kemudian nanti fieldnya ini adalah si kolom-kolom dari tabel datanya tersebut. Nah, kemudian untuk yang data type convert, di sini mungkin jika Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan machine learning, jadi ada beberapa data type yang harus kita ubah, karena machine learning itu kan tidak bisa membaca data berbentuk karakter ya, atau huruf. Jadi di sini harus kita ubah dari string ke nantinya bentuknya itu double kalau datanya itu desimal, ada komanya. Sedangkan untuk yang integer itu kalau datanya dia 0, 1, atau 2, 3, 4, atau angka yang tidak ada komanya, seperti itu. Kemudian dari sini Bapak Ibu sekalian tinggal masuk ke modelnya random forest. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa klik hyperparameter tuningnya. Misalnya set ingin
berapa, karena kan di penelitian itu hyperparameter tuning sangat mempengaruhi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa kita set misalnya max depth-nya 10, bin berapa, number of tree-nya berapa, dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini akan mempengaruhi akurasi dan juga hasil dari si analisisnya seperti itu. Kemudian di sini untuk menentukan output prediktornya, jadi dipilih tabel yang mana itu di bagian yang bawah sini. Sedangkan yang atas ini adalah variabel bebasnya seperti itu, yang bawah ini adalah variabel terikatnya. Kemudian untuk ini adalah evaluator untuk menghasilkan kira-kira akurasinya berapa, F1 score-nya berapa, recall-nya berapa. Jadi hasil analisisnya itu akan ditampilkan di bagian ini. Kemudian untuk melihat hasil analisisnya, kita bisa klik di sini data management. Nah, kemudian ditunggu sampai nanti loadingnya itu selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian klik foldernya yang telah di atur tadi. Kemudian nanti di sini bisa pilih hard disease data output misalnya. Jadi tadi yang dites di sini adalah bukan data yang di-upload di awal tadi, namun ini adalah data tes yang sudah kita lakukan analisis sebelumnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini adanya F1 score-nya berapa, kemudian makronya berapa, akurasinya berapa, recall-nya berapa, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah di sini labeling. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan data image atau sound atau video, itu kan butuh yang namanya labeling. Jadi di sini kita mempunyai dataset labeling, di mana untuk image itu dia akan memberikan koordinat-koordinat dari dataset yang Bapak Ibu sekalian punya. Misalnya di satu jaringan otak ternyata ada di koordinat di titik sekian itu dia memiliki tumor. Nah, tumornya ini bisa kita labelkan, kita berikan label dengan image labeling dengan memberikan namanya itu adalah bounding box. Jadi dia memberikan kotak batasan pada image kita. Dia nanti akan membatasi kalau ternyata jaringan ini tumor, ternyata jaringan ini normal, seperti itu. Dengan untuk yang sound ini bisa kita berikan label seperti misalnya di video batuk itu ternyata ada batuk yang bukan batuk normal, ada juga batuk yang normal. Nah, itu bisa kita tandai misalnya dari rekaman audio 20 detik, ternyata di detik ke-4 sampai detik ke-5 si pasien itu dia mengalami batuk yang abnormal. Nah, itu bisa ditandai di sound labeling seperti itu. Sedangkan untuk yang video labeling itu lebih ke misalnya Bapak Ibu sekalian punya video detak jantung menggunakan color Doppler. Nah, itu nanti bisa ditandai kira-kira bagian mana dari jantung itu di video tersebut yang mengalami abnormalitas seperti itu. Selanjutnya berikut adalah contoh dari labeling. Kita akan memakai image classification di sini. Kemudian nanti kita bisa memilih datasetnya. Jadi di sini yang kita coba adalah ductal carcinoma untuk dataset dari dataset publik. Dan di sini nanti Bapak Ibu sekalian jika ingin melabel image-nya harus menunggu terlebih dahulu loadingnya hingga kelar. Kemudian nanti akan muncul gambar-gambar seperti ini yang ada di dalam dataset. Kemudian memasukkan nama labelnya, misalnya malignant invasive, dan kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa select label dan klik malignant invasive. Kemudian setelah itu, jika sudah successfully created, akan muncul titik seperti yang ada di video tersebut. Kemudian ada juga polygon segmentation, di mana di sini Bapak Ibu sekalian memberikan area yang khusus pada gambar yang dikira atau yang didiagnosis sebagai tumor atau misalnya normal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memberikan titik-titik secara detail ke area yang didiagnosis mengalami penyakit dan memberikan labelnya. Misalnya di sini malignant invasive seperti itu. Kemudian nanti labelnya bisa diklik save untuk menyimpan pada gambar tersebut dan nanti akan muncul titik seperti yang ada di video, dan ini adalah koordinat-koordinat yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi sekian untuk demo dari platform BDC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alif atas video demo dari platform Big Data Center. Layanan kita dari login, kemudian upload data, sampai ke analisis datanya. Jadi dalam satu platform itu sudah one-stop solution, tidak perlu kita pindah-pindah platform lain, baik untuk melabel ataupun untuk mengkolek data dan menganalisis datanya. Baik Bapak Ibu, kini kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau melakukan raise hand, dan nanti akan saya panggil untuk membuka video cam sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Baik, dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Di kolom chat sudah ada satu penanya dari Ibu Rima. Ibu Rima bertanya bagaimana cara bekerja sama dengan Big Data IMERI untuk penelitian. Mungkin dari Mas Alif bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Indah. Izin untuk Ibu Rima. Jadi jika ingin bekerja sama dengan Big Data IMERI, biasanya kita akan membuka sesi diskusi awal terlebih dahulu dengan pertama itu menghubungi WA bisnis dari BDC IMERI. Kemudian nanti kita bisa set tanggal pertemuannya, dan nanti di situ kita bisa diskusi bagaimana kira-kira target penelitian yang ingin dilakukan, kemudian bagaimana kira-kira data yang dimiliki oleh Ibu Rima, kemudian apakah datanya itu masih perlu pendampingan persiapan, atau misalnya datanya itu ternyata sudah lengkap dan hanya ingin mengetahui bagaimana caranya menganalisis data tersebut di bidang AI seperti itu. Nah, itu bisa juga dilakukan di sesi diskusi awalnya. Jadi biasanya memang kita kumpulkan terlebih dahulu, atau kita set meeting terlebih dahulu menggunakan Zoom, atau bisa juga datang ke gedung BDC IMERI, itu kita open. Kemudian nanti dari hasil meeting tersebut, misalnya nanti sudah kita list apa saja kebutuhan dari Ibu Rima, kemudian apa saja yang dimiliki, datanya seperti apa, kemudian misalnya jumlah datanya seperti apa, tipe datanya bagaimana, itu baru nanti bisa kita lanjutkan, kita arrange meeting lagi, meeting berikutnya dengan biasanya itu ada kolaborator kita dari beberapa yang sudah disebutkan di slide-nya Pak Sandi di sesi sebelumnya, yaitu ada misalnya dari ICU, atau misalnya dari Fakultas Teknik, atau dari Fasilkom, seperti itu. Jadi cara kerjasamanya bisa dimulai dengan awalnya itu menghubungi tim Big Data Center IMERI terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari Ibu Rima? Baik Pak, terima kasih informasinya. Maaf saya tidak buka kamera lagi, nggak bisa buka. Saya ingin tanya lebih lanjut. Tadi kan dikatakan bahwa ada data-data yang mungkin bisa dipakai untuk riset lanjutan gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya kami dari fakultas di luar UI, apakah kita bisa juga menggunakan data-data tersebut untuk melakukan riset, Pak? Dan bagaimana prosedurnya? Apakah sama seperti tadi, mendatangi dulu, bicara dan sebagainya? Kemudian juga apakah ada biaya yang harus dikeluarkan, atau seperti apa perjanjian kerjasamanya? Terima kasih. Baik. Untuk misalnya kerjasama dari fakultas di luar UI itu sangat bisa sekali, karena kita juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di luar, seperti Universitas di Aceh, dan juga salah satu universitas um, di Jakarta juga, Trisakti, seperti itu. Dan memang kita terbuka sekali. Jadi jika Ibu Rima ingin membuka atau menggunakan data dari universitas lain, atau misalnya data yang sudah tersimpan di dalam BDC IMERI, itu bisa saja nanti bisa kita modelnya itu kita ketemukan terlebih dahulu antara timnya Ibu Rima dengan tim pemilik datanya. Jadi misalnya ada di data yang Ibu Rima inginkan ada di dokter A. Nah, di dokter A ini nanti bisa kita hubungi dokternya, kemudian nanti kita temukan dengan timnya Ibu Rima, dan nanti bisa di situ kita
list juga kira-kira kebutuhan datanya seperti apa, apakah datanya itu sudah lengkap dan tersedia di dokter tersebut, atau misalnya nanti Ibu Rima ingin request data tambahan, itu bisa juga kita obrolkan di diskusi bersama dokter pemilik mahadatanya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih Ibu Rima. Jadi kita memang sangat terbuka ya untuk kolaborasi, apalagi dengan instansi lain, khususnya yang di luar UI. Jadi memang cita-cita kita sendiri untuk menyatukan beberapa instansi yang ada di Indonesia sehingga dapat berbagi data dan mengolah bersama dan membuat sebuah inovasi AI di bidang kesehatan. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi ya, Bu Rima. Baik, selanjutnya kita membuka pertanyaan untuk peserta lain. Silakan. Selagi menunggu peserta bertanya juga, kita mungkin dari Mas Alif bisa menjelaskan nih, mungkin dari beberapa peserta di sini masih menganggap untuk membuat sebuah model AI itu harus menggunakan data yang sangat besar, karena di sini kan judulnya Big Data ya. Jadi mungkin bisa Mas Alif jelaskan data yang bisa digunakan untuk membuat sebuah inovasi AI itu seperti apa? Apakah harus memang besar sampai 1000 data atau bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya, Mbak Indah. Jadi untuk analisis AI itu sendiri sebenarnya kita tidak perlu data yang banyak untuk pembuatan base model atau model awalnya. Nah, misalkan kita ingin membuat suatu model untuk analisis misalnya gambar tumor otak atau prediksi apakah akan terjadi tumor otak atau tidak. Nah, di sini misalnya kita memakai dua jenis gambar, yaitu misalnya gambar yang pertama gambar normal, sedangkan yang kedua itu gambar yang didiagnosis memiliki tumor otak. Nah, untuk pembuatan base modelnya sendiri itu, base atau model awalnya itu sebenarnya kita tidak perlu ribuan data. Kita bisa saja membuat analisis saya itu dengan misalnya hanya 100 data per masing-masing kategori. Jadi misalnya kategori yang memiliki tumor otak itu 100, kemudian kategori yang normal itu 100. Nah, dari 100 data itu, apabila jumlahnya sama dan juga misalnya kualitas datanya itu baik, misalnya si datanya itu dia resolusinya sama, kemudian dari segi ukuran image-nya itu sama, size image ya misalnya sekitaran 3-4 MB atau sampai 5 MB, itu sebenarnya bisa saja kita mulai penelitiannya seperti itu. Jadi memang penelitian AI ini walaupun datanya sedikit, yang penting kita bisa memiliki atau bisa uh, menganalisis suatu data yang kualitasnya itu baik. Nah, bagaimana kalau misalnya si data ini ternyata ada ribuan, tapi kualitasnya itu tidak sama gitu. Jadi misalnya ada data yang uh, dia kekompres, misalnya size-nya jadi turun, kemudian resolusi jadi turun, itu malah akan membuat nanti hasil penelitiannya itu lebih bisa dikatakan tidak baik dibandingkan 100 data per masing-masing kategori itu yang dia kualitasnya lebih baik dan juga jumlahnya lebih balance. Jadi misalnya untuk jumlah yang balance itu, kalau misalnya kita ingin menganalisis tumor dengan ada beberapa jenis tumornya, misalnya jenis A, jenis B, jenis C, dan juga ada satu yang normal, jaringan normal. Nah, kalau ada 4 jenis tersebut, tapi si jenis A itu jumlahnya misalnya 20, sedangkan jenis B itu jumlahnya 50, jenis C itu 50, dan jenis D itu misalnya atau yang normal itu 100, nah itu nanti bisa mempengaruhi juga hasilnya dengan kalau kita bandingkan apabila si jenis A-nya ini misalnya 70, B-nya 70, C-nya 70, dan normal ini 70. Itu nanti akan lebih baik hasil yang image-nya itu sama. Seperti itu, Mbak Indah. Baik, terima Oke. kasih penjelasannya Mas Alif. Itu tadi kalau misalnya dari peserta masih bingung ya, datanya jumlahnya butuh berapa. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alif, yang penting itu adalah jumlahnya sama, kemudian kualitas datanya juga sama.
Dan nanti tentunya bakal kita bantu misalnya dari peserta yang masih bingung terkait kualitas datanya, nanti kita bimbing terkait kualitasnya seperti apa. Baik, kita kembali lagi ke peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan untuk menulis di kolom chat pertanyaannya atau raise hand. Mungkin dari Mas Alif bisa menjelaskan juga terkait keamanan datanya dan privasi data yang ada di Big Data Center di platform kita khususnya. Ya, baik. Jadi kalau misalnya dari keamanan data di platform kita ini sudah sangat aman sekali ya bisa dibilang Mbak Indah. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Sandi, kalau kita ini disupport oleh tim Solusi 247. Nah, tim Solusi 247 ini juga memiliki cyber security-nya sendiri yang mereka itu aktif melaporkan juga ke kita apabila misalnya ada serangan atau bagaimana, dan misalnya si serangan itu sudah mereka cegah, jadi di situ ada reportnya seperti itu. Jadi memang kita ini dari segi keamanan cybernya itu sudah bisa dibilang sangat aman ya, karena dari tim 247 juga aktif memantau platform kita seperti itu. Jadi semua traffic yang ada ke uh, platform BDC ini semuanya sudah dipantau dan memang sudah aman seperti itu dari segi datanya. Dan juga dari penyimpanan datanya juga di sini karena kita memakai server yang ditaruh di wilayah Kuningan seperti itu. Jadi memang di sini lebih aman juga, dan juga bisa kita track nih kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah atau bagaimana. Dan jadi dari tim 247 juga bisa mengeceknya langsung ke server kita yang ada di wilayah Kuningan tersebut. Seperti itu. Baik, Mas Alif. Tadi sudah dijelaskan ya, berarti di platform kita ini sudah terjamin terkait security dan privacy datanya. Iya, betul sekali. Baik, kembali ke peserta, apakah ada yang ingin bertanya terkait datanya yang dimiliki di sini? Dilihat dari registrasi peserta, ternyata setengah dari yang registrasi sudah memiliki data yang siap untuk diolah yang menjadi model AI. Baik dari data mikrobiologi, MCU, ada juga ekokardiografi, yang dimana sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi model AI. Baik, dipersilakan pada peserta yang ingin bertanya. Silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat atau melakukan raise hand. Oh baik, ada raise hand dari Bapak Iwan. Kepada Bapak Iwan kami persilakan untuk on cam atau langsung menanyakan ke narasumber kami. Dipersilakan Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan bisa Ya, bergabung terima di kasih. sesi diskusi ini. Ya, silakan Pak. Saya izin mau menanyakan terkait tentang apakah memungkinkan apabila kita bekerja sama dengan BUMN dalam mengelola kesehatan pegawai, di mana di dalamnya ada medical check-up, kemudian
asuransi kesehatan yang mereka pergunakan, artinya transaksi kesehatan mereka ya dalam hal ini. Kemudian juga terkait tentang beberapa program wellness ataupun program kesehatan kerja yang bisa dikembangkan bersama-sama sehingga nanti data-data ini bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Apakah itu bagian daripada pengelolaan big data ini dan bagaimana scope apabila ini bisa nantinya bekerja sama ataupun memungkinkan untuk dikerjasamakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Iwan. Jadi izin menjawab untuk pertanyaan apakah mungkin kita bekerja sama dengan misalnya data-data dari BUMN untuk data kesehatan pegawai, misalnya ada MCU, kemudian ada asuransi kesehatan, transaksi kesehatan, dan beberapa program wellness ya. Di sini bisa saya bilang bisa saja kita kolaborasikan dengan membuat tahap itu awalnya adalah kita membuat risetnya terlebih dahulu, Pak. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu aplikasi yang bisa misalnya mempercepat proses misalnya seleksi, misalnya dari hasil MCU-nya itu apakah dia lolos atau tidak dari kriteria-kriteria yang menjadikan orang baru tersebut pegawai BUMN. Jadi bisa saja dari data-data seluruh pegawai yang sudah bergabung di perusahaan BUMN tersebut, kita buatkan suatu algoritma. Algoritma itu adalah yang nantinya bisa membantu proses seleksi pegawai baru. Jadi misalnya dari pegawai-pegawai lama itu dia memiliki beberapa kriteria kesehatan yang mungkin nantinya kriteria tersebut bisa dijadikan istilahnya adalah gold standar untuk pegawai baru berikutnya. Jadi berdasarkan data-data tersebut, si machine learning ini atau si AI ini bisa mempelajari kira-kira kriteria kesehatan seperti apa sih yang cocok untuk pegawai BUMN di perusahaan tersebut. Nah, misalnya Bapak Iwan sudah memiliki beberapa tahun datanya dari misalnya 5 tahun belakang atau 10 tahun belakang, itu semakin banyak data yang di-train atau dilatih ke model AI ini, itu nanti akan semakin baik hasil prediksinya dan juga nantinya akan semakin efisien juga proses melakukan seleksi pegawai barunya seperti itu. Atau mungkin misalnya Bapak Iwan ingin membuat suatu model untuk dia itu memprediksi kira-kira biaya kesehatan yang perlu dikeluarkan per masing-masing pegawai itu berapa, itu bisa juga dengan mempelajari kira-kira riwayat kesehatan dari pasien itu bagaimana, apakah dia punya penyakit yang terus-menerus harus diperiksa ke dokter, atau apakah dia orangnya itu sehat dan jarang ke dokter. Itu nanti bisa si AI ini memprediksi bagaimana atau berapa cost yang perlu dikeluarkan untuk per masing-masing karyawan tersebut. Jadi untuk scope-nya itu sebenarnya mungkin bisa kita bikin menjadi 2 langkah ya. Yang pertama itu di risetnya terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya setelah kita melakukan riset, itu bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi. Seperti itu. Nanti aplikasinya bisa diterapkan di misalnya sistem yang sudah ada di perusahaan tersebut, begitu Pak Iwan. Boleh menanya kembali? Ya, boleh silakan. Oke, berarti artinya ini adalah nanti sistemnya bertahap kali ya gitu ya, Betul, Mas ya, bertahap. betul. Tetapi konsep dasarnya adalah bagaimana kita mengelola kesehatan pegawai itu sangat memungkinkan gitu ya, Mas ya. Artinya kita Ya, bisa betul. melihat bahkan memprediksi bagaimana kesehatan pegawai dan pembiayaan kesehatan tersebut dalam waktu sekian waktu kira-kira gitu bisa ya, Mas ya. Iya, betul Pak Dan Iwan, itu bisa seperti itu. dikelompokkan gitu ya. Oke, baik. Betul, betul. Baik Mas, nanti izin kita mungkin diskusi lebih lanjut kali ya Mas ya terkait Iya. hal ini di offline. Mungkin itu aja izin. Terima kasih Mas. Ya.
Baik, terima kasih Pak Iwan. Nanti bisa menghubungi nomor dari BDSI Mary yang sudah kita taruh di Zoom chat ya Pak Iwan. Baik, siap Mas. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Sangat memungkinkan sekali ya kita untuk berkolaborasi dengan perusahaan atau BUMN yang memiliki data MCU untuk karyawan-karyawannya. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan di kolom chat dari Bapak Rudi bertanya berapa kapasitas maksimum penyimpanan data yang tersedia untuk satu proyek dan apakah ada file atau format tertentu yang direkomendasikan atau diwajibkan. Silakan Mas Alif. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Rudi. Izin menjawab untuk kapasitas maksimum di penyimpanan data kita. Jadi kita itu karena berbasis penyewaan storage juga untuk masing-masing user. Jadi kita ada menawarkan beberapa list paket. Jadi misalnya ingin menyimpan 100 giga data atau ingin langsung menyimpan 1 terabyte data per bulan itu bisa juga. Jadi nanti tergantung nanti Pak Rudi ingin menyimpan seberapa banyak filenya. Jadi apabila ingin menyimpan 1 terabyte atau 2 terabyte atau 3 terabyte itu masih memungkinkan di kita. Jadi nanti tergantung apa ya informasi yang diberikan ke kita juga. Jadi misalnya kita akan menanyakan terlebih dahulu ke Pak Rudi dan juga mungkin dari timnya Pak Rudi kira-kira bagaimana atau berapa banyak data yang ingin disimpan. Misalnya kalau data yang besar itu biasanya data dari CT scan atau dari hasil radiologi. Nah, kemudian data-data yang lain seperti misalnya data video atau misalnya data image itu biasanya dia umumnya lebih kecil, image yang PNG atau JPG seperti itu dia umumnya lebih kecil. Kalau misalnya data sound itu juga bisa disimpan ke kita dengan formatnya WAV atau misalnya MP3 itu juga bisa. Kemudian data yang berbasis video itu bisa juga dan juga data teks. Data teks misalnya data CSV bentuknya, comma separated value, kemudian data Excel itu bisa juga atau data TXT misalnya dari Notepad itu bisa juga seperti itu. Kemudian untuk data-data image lebih luas kita bisa ke format TIFF, kemudian ada format JPG, PNG, kemudian DICOM juga bisa. Kemudian GIF juga bisa gambar yang bergerak seperti itu. Jadi untuk rekomendasi file formatnya tergantung. Mungkin izin saya bertanya ke Pak Rudi untuk data yang ingin diolah atau disimpan oleh Pak Rudi, kira-kira data apa ya? Apakah teks, image, video, atau suara? Mungkin Pak Rudi masih belum monitor ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Alif terkait format data kita sudah memfasilitasi menyediakan untuk setiap format data ya, baik dari image. Oh, ini saat ini data yang akan dipakai MRI pada otak dengan tipe data DICOM. Oke, jadi untuk tipe data DICOM itu juga kita sudah bisa menyimpan dan juga bisa kita analisis juga. Jadi beberapa dokter yang sudah menyimpan ke kita itu pernah menyimpan sekitar 5.000-an. Itu bisa juga menyimpan di kita. Seperti itu Pak Rudi. Dan juga sudah ada data DICOM yang kita berhasil analisis juga, yaitu data paru-paru seperti itu. Iya, untuk data dari Pak Rudi sendiri itu data DICOM otak sekitar 1.000 files. Jadi bisa banget ya untuk di-upload di data center ini kemudian bisa dianalisis. Baik, dari Pak Rudi, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali?
Ya, kita sangat senang sekali ya bisa bekerja sama nantinya dengan instansi dari Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya kita ke pertanyaan peserta selanjutnya dari Bapak Lalu Guntur dari Poltekkes Jayapura. Bagaimana syarat untuk dapat bergabung pada fasilitas Big Data IMERI UI? Kebetulan kami sedang mempersiapkan riset terkait dengan pemodelan lesi kulit pada pasien kusta untuk orang asli Papua. Baik, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Guntur. Silakan Mas Alif. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Guntur, salam sehat. Jadi untuk syarat dapat bergabung ke fasilitas Big Data Center IMERI, itu pertama seperti yang sudah dijelaskan di pertanyaan awal tadi, yaitu menghubungi terlebih dahulu ke tim BDC IMERI di nomor WhatsApp yang sudah kita taruh di Zoom chat. Kemudian nanti setelah itu bisa kita, misalnya Pak Guntur ingin menaruh datanya ke platform kita, itu bisa membuat akun terlebih dahulu, akun user, yaitu nanti setelah akun user, Pak Guntur bisa memberitahu ke kita kira-kira storage-nya yang dibutuhkan seberapa besar, apakah 100 GB atau misalnya 1 terabyte seperti itu. Dan nanti misalnya ingin mengupload gambarnya juga bisa kita bantu, bisa kita bimbing dengan secara langsung melalui Zoom seperti itu untuk penguploadan datanya, atau mungkin nanti timnya Pak Guntur ingin datang ke kita juga boleh seperti itu. Dan karena platform kita ini web based, jadi bisa diakses dimanapun, jadi kita bisa fleksibel dari proses pendaftarannya, kemudian proses penguploadan datanya sampai ke analisis datanya, itu kita fleksibel, bisa dilakukan dimanapun. Jadi untuk syarat bergabungnya bisa terlebih dahulu menghubungi tim BDC seperti itu. Baik, dari Pak Guntur, apakah ada pertanyaan tambahan? Atau mungkin Untuk ingin sementara mengkonsultasikan? untuk sementara di note ya, atas jawaban dari Mas Alif dan Mbak Indah, terima kasih. Mungkin nanti kami akan coba berkonsultasi via WhatsApp seperti yang di nomor yang sudah diberikan ya. Terima kasih buat Mas Alif, Mbak Indah, dan tim Memori UI. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Guntur. Salam sehat. Terima kasih Pak Guntur. Baik, dari peserta lain apakah ada yang ingin bertanya kembali atau mungkin ingin mengkonsultasikan terkait data kesehatannya yang masih bingung ingin dikembangkan model AI seperti apa, mau luarannya seperti apa? Kita dari Big Data Center biasanya akan eh, memberikan konsultasi terkait datanya yang mungkin belum tahu ingin diapakan, nanti luarannya seperti apa. Di pertemuan nanti misal dari Bapak Ibu yang sudah menghubungi Big Data Center, kita akan menghadirkan expert terkait yang sesuai dengan kebutuhan data dari Bapak Ibu sekalian, di mana kita akan mendiskusikan seperti apa data tersebut akan kita kembangkan. Jadi tidak perlu takut nanti masih bingung datanya mau diapain seperti apa. Dari Big Data Center kita sudah menyediakan expert yang akan membantu. Baik, dipersilakan untuk peserta lain yang ingin bertanya kembali atau akan melakukan raise hand untuk dapat berdiskusi langsung dengan kita. Untuk konsultasi dengan kita, itu kita tidak memungut biaya ya, jadi kita menggratiskan untuk new user atau yang masih baru, mungkin yang baru bergabung di Big Data Center ini, jadi kita tidak memungut biaya sedikit pun untuk konsultasi pertamanya. Jadi
eh, dari dokter Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut terkait data yang dimiliki dan nanti seperti apa yang diingin kembangkan. Baik, dari peserta apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri acara hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, izin kami menutup acara hari ini, acara di sesi diskusi dan tanya jawab ini. Sebelum itu, izinkan kami menyampaikan sedikit narasi penutup terkait platform kami, di mana di balik setiap inovasi medis yang kita nikmati hari ini, tersembunyi kekuatan besar yang bekerja dalam diam. Kekuatan apa itu? Itu adalah kekuatan data yang dianalisis dan diterjemahkan menjadi solusi nyata. Disinilah Big Data Center IMERI hadir sebagai jantung dari transformasi data kesehatan di Indonesia. Kami membangun koneksi, memfasilitasi kolaborasi, serta memberikan gerakan riset untuk menjawab tantangan kesehatan di masa depan. Kami mengundang Bapak Ibu semua, mahasiswa, peneliti, dosen, dan inovator riset untuk bergabung bersama ekosistem Big Data Center. Saat ini kami memiliki program berupa free cloud storage, di mana ruang aman untuk menyimpan data penelitian bagi Bapak Ibu berbasis cloud. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menyimpan datanya dengan aman dan bisa diakses dimanapun, karena dapat diakses melalui mobile maupun di web. Jadi di program free cloud storage ini Bapak Ibu bisa mendapatkan free storage sebesar 10 GB dengan tentunya dengan persyaratan tertentu. Nanti bisa menghubungi kontak kita yang telah kita tuliskan di kolom chat. Kemudian program selanjutnya kita juga ada data sharing dan AI solution, di mana kita berkolaborasi lintas disiplin untuk inovasi berbasis AI. Dan yang lebih membanggakannya lagi, semua ini dirancang untuk mendorong kemajuan akademik dan riset Indonesia, mulai dari UI, internal kita maupun di eksternal nanti di instansi-instansi lain. Baik, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa mengeksplor lebih lagi di website kita di Big Data Center IMERI Strip Idea Lab. Bisa di search di Google masing-masing. Dan jangan lupa juga follow media sosial kita di Big Data Center IMERI. Dan untuk tentunya untuk tidak ketinggalan ya update terkait event-event kita. Karena kita sendiri sering melaksanakan event seperti workshop, training, dan program kolaborasi lainnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Big Data Center. Semoga Bapak Ibu tertarik untuk bergabung di ekosistem Big Data Center kita. Saya akhiri acara roadshow pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.